Hari Raya Paskah, Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah dalam sejarah Israel atau Yahudi. Sejak saat yang bersejarah itu, umat Tuhan senantiasa merayakan Paskah setiap musim semi sebagai tanggapan pada perintahnya bahwa Paskah merupakan ketetapan untuk selamanya. Sebelum Bait Suci didirikan, setiap hari Paskah orang Israel berkumpul di rumah, menyembelih seekor anak domba, menyingkirkan semua ragi dari rumah mereka dan makan sayur pahit. Yang lebih penting lagi, mereka menceritakan kembali kisah keluaran luar biasa para leluhur mereka dari Mesir dan perbudakan kepada Firaun. Ketika Bait Suci selesai dibangun, Tuhan memerintahkan bahwa perayaan Paskah dan penyembelihan anak domba dilaksanakan di Yerusalem. Paskah juga dirayakan oleh orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru. Satu-satunya peristiwa masa kecil Yesus yang tercatat terjadi ketika orang tuanya membawa dia ke Yerusalem sebagai anak berusia 12 tahun untuk merayakan Paskah. Kemudian hari, Yesus juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jamuan terakhir dari Yesus bersama murid-muridnya di Yerusalem sesaat sebelum disalib merupakan perjamuan Paskah. Yesus sendiri disalibkan pada hari Paskah sebagai anak domba Paskah itu yang membebaskan semua orang yang percaya dari dosa dan kematian. Paskah dan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, Paskah penuh dengan lambang yang bersifat nubuat karena menunjuk kepada Yesus Kristus. Perjanjian Baru dengan tegas mengajarkan bahwa Hari Raya Yahudi merupakan bayangan dari apa yang harus datang, yaitu penebusan melalui darah Yesus Kristus. Perhatikan hal-hal berikut dalam Keluaran 12 ayat 1-51 yang mengingatkan kita pada Sang Juru Selamat dan kehendaknya bagi kita. 1. Inti dan jiwa peristiwa Paskah adalah kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir bukan karena mereka itu layak, tapi karena Ia mengasihi mereka dan setia kepada perjanjiannya. Demikian pula, keselamatan yang kita terima dari Kristus sampai kepada kita melalui kasih karunia Tuhan yang menakjubkan. 2. Darah yang dipercikan pada tiang pintu dan ambang atasnya dimaksudkan untuk menyelamatkan anak sulung dalam setiap keluarga dari kematian. Darah ini menunjuk kepada penumpahan darah Yesus disalib supaya menyelamatkan kita dari kematian dan dari murka Tuhan terhadap dosa. 3. Anak domba Paskah itu adalah sebuah korban yang berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Korban ini menunjuk kepada kematian Yesus Kristus sebagai ganti kematian orang percaya. Paulus secara tegas menyebut Kristus anak domba Paskah kita yang dikorbankan demi kita. 4. Anak domba jantan yang akan disembelih haruslah tanpa cacat. Anak domba itu melambangkan ketidakberdosaan Kristus, anak tunggal Tuhan yang sempurna. 5. Memakan daging anak domba itu melambangkan pemanunggalan masyarakat Israel dengan kematian anak domba itu, kematian yang menyelamatkan mereka dari kematian jasmania. Demikian pula ikut serta dalam perjamuan kudus melambangkan keikutsertaan kita dalam kematian Kristus, kematian yang menyelamatkan kita dari kematian rohani. Sebagaimana halnya dengan Paskah, hanyalah korban yang pertama. Kematiannya di salib merupakan korban yang efektif. Kita mengadakan perjamuan kudus sebagai suatu peringatan akan Dia. 6. Pemercikan darah pada tiang pintu dan ambang atasnya dilaksanakan dengan iman yang taat. Tanggapan iman ini mendatangkan penebusan melalui darah.
Keselamatan melalui darah Kristus diperoleh hanya melalui ketaatan yang disebabkan oleh iman. 7. Anak domba Paskah harus dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi. Karena ragi dalam Alkitab biasanya melambangkan dosa dan pencemaran. Roti yang tidak beragi ini melambangkan pemisahan orang Israel yang ditebus dari Mesir, yaitu dari dunia dan dosa. Demikian pula, umat Tuhan yang ditebus panggil untuk memisahkan diri mereka dari dunia yang penuh dosa dan menyerahkan diri kepada Tuhan saja. Simpulan, domba Paskah dan darahnya menunjuk kepada Yesus Kristus dan darahnya yang tercurah sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh karena itu, marilah kita percaya dan mentaati perintah-perintah Tuhan, memisahkan diri dari dosa-dosa dan menyerahkan diri kepada Dia agar dapat dipakai sebagai alatnya untuk kemuliaan bagi namanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.